Oke, jumpa lagi dengan di video berikutnya, dan ini merupakan video yang terakhir ya dari session menjawab ya argumen, pernyataan atau pertanyaan yang tidak berdasar. Jadi kita sudah membahas, atau di video-video berikutnya kita sudah membahas apakah dana desa itu wajib atau tidak ya. Jawabannya adalah wajib. Apakah ada prioritas lain selain yang ditetapkan dalam Permendes nomor 13? Ya tentu tidak ada. Yang prioritas itu adalah yang ditetapkan dalam Permendes nomor 13. Lalu apakah kewenangan dan musyawarah desa itu boleh sewenang-wenang? Tentu tidak boleh ya, karena kewenangan dan musyawarah desa itu hanya memilih, bukan mengubah arah prioritas penggunaan dana desa. Tapi ya sayangnya kita di Kabupaten Nias ini masih ada ya Bapak Kepala Desa ya, kepikiran nanti kan dievaluasi oleh Bupati, ya udah kita usulkan saja dulu meskipun tidak prioritas itu. Ya saya harapkan mari kita atau menyusun, mengambil kebijakan di desa agar mematuhi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Lalu di video berikut ini pastikan Bapak Ibu full ya menonton videonya, jangan dilewatkan ya. Kalau bermanfaat silakan ya di like, di share. Kalau channelnya nggak usah di subscribe ya, saya juga mau jadi selebritis. Maka di video berikut ini, sebelum masuk ke sampai di mana ya kewenangan Bupati dalam memberikan evaluasi, kita coba dulu menjawab ya argumen. Hanya ini Nias zona hijau tadi ya. Oke, itu argumen sih ya, hanya Nias zona hijau sehingga tidak butuh ya pemulihan ekonomi. Nias zona hijau, iya, ini pengalaman saya. Kalau saya itu setiap ya dari dulu juga ini kalau landing off ya dari Bandara Binaka itu ya, dari Bandara Binaka memang kalau dari pesawat terlihat Nias itu hijau tuh. Tapi menurut saya Nias itu hebat sendiri di antara wabah COVID-19 gitu. Sehingga tidak perlu pemulihan ekonomi, padahal Nias berada di zona 3T. Apakah Nias tidak butuh pemulihan ekonomi? Menurut saya, kata pemulihan ekonomi, pemulihan itu terlalu ringan untuk Nias. Nias butuh yang lebih ekstrim, bangkit. Ekonomi Nias harus bangkit. Karena menurut saya kalau pemulihan itu lebih pada pembaharuan, di mana yang sebelumnya itu ekonominya sudah bagus, lalu karena COVID-19 ya perlu dipulihkan. Makanya saya katakan kata pemulihan itu terlalu ringan. Kita butuh yang lebih ekstrim di Nias, itu kebangkitan ekonomi. Kenapa? Ya dalam kondisi bencana non alam ini, pandemi COVID-19 ini, negara yang maju saja ekonominya bisa kolaps. Bayangkan sekarang negara India itu lah, itu negara mereka. Kita coba lihat Indonesia itu sumber
liputan 6 ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 itu terkontraksi minus 2,07%. Ya. Dan di tahun 2020 itu inflasi ya 1,68%. Inflasi terendah dalam sejarah. Apalagi Kabupaten Nias masih didominasi ya desa tertinggal, sangat tertinggal. Ini sesuai dengan hasil pemutakhiran data IDM tahun 2021 ini. Nias masih didominasi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sehingga ya pemulihan ekonomi atau kebangkitan ekonomi itu sangat kita butuhkan di kabupaten. Jangan sampai yang kaya jadi kaya, terus kaya, yang miskin terus miskin. Nih ada lagi media kampanye kami, jawab prioritas dana desa 2021. Nias butuh pemulihan ekonomi. Jangan rampas hak masyarakat miskin. Nah tadi dalam pengalaman pendampingan kami, desa itu, ini khusus Kabupaten Nias, ya, selalu mengatakan nanti kan dievaluasi oleh Bupati. RAPBD itu nanti akan dievaluasi oleh Bupati. Jadi memang kita di Kabupaten Nias ini sudah 7 tahun evaluasi Bupati itu, evaluasi RAPBD itu masih dilakukan oleh Bupati. Kita sudah sampaikan, sudah kita sarankan sih, dan juga ini sudah didukung oleh DPRD Kabupaten Nias dan juga beberapa SKPD lain, kalau boleh evaluasi itu untuk penyederhanaan birokrasi itu dilimpahkan ke camat. Mudah-mudahan tahun 2022 hal itu bisa terwujud. Nah, apakah evaluasi loloskan kegiatan tidak prioritas? Ya, mari kita lihat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 pasal 41 ya. Pada ayat 1 dan dikatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 38 tadi. Di video yang pertama tadi saya sudah jelaskan kan bahwa di PMK 38 ya juga mengatur ya prioritas penggunaan dana desa. Ya, saya ulangi lagi. Dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wali Kota. Berarti kalau kita di Kabupaten Nias ya itu persetujuan Bupati. Tetapi di ayat 2 itu dijelaskan bahwa dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam arti Bupati memberikan persetujuan kepada desa untuk menggunakan dana desa yang pada kegiatan yang tidak prioritas ya Bupati memastikan ya pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 38 telah terpenuhi. Mari langsung kita saja lihat ya pasal 38 apa sih itu yang prioritas menurut Peraturan Menteri Keuangan 222 ya pasal 38. Di pasal 38 kita lihat coba 38 ya ini diuraikan ya. Pasal 38 itu diuraikan bahwa dana desa untuk pemulihan ekonomi ya, pemulihan ekonomi itu seperti BLT ya, PKTD
pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, ya, pengembangan sektor prioritas ya di desa seperti pertanian, peternakan, perikanan, jaring pengaman sosial, banyak lagi di bawahnya itu, termasuk juga untuk ya utamanya untuk penanggulangan COVID-19 tuh. Itu yang prioritas itu. Lalu dalam hal bupati memberikan evaluasi atau memberi persetujuan kepada desa untuk menggunakan dalam dana desa kegiatan yang tidak prioritas ya, terlebih dahulu itu bupati harus memastikan dulu apakah pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang prioritas yang disebut untuk pemulihan ekonomi nasional ya, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru apakah sudah terpenuhi atau belum, dalam arti boro-boro ya, desa kita merencanakan kegiatan lain ya, sementara kegiatan yang prioritas saja sebenarnya kita juga harapkan kepada bupati dan atau dinas terkait yang mengurusi masalah pemberdayaan secara teknis ini ya, dapat memberikan masukan kepada bupati supaya jangan meloloskan loh penggunaan dana desa yang tidak prioritas, sebab itu bisa menyalahi loh aturan gitu. Dan juga kami harapkan kepada bapak-bapak kepala desa ya, BPD dan seluruh unsur masyarakat ya, bagaimanapun keterdesakan di desa itu ya lihat dulu apa sih yang prioritas sesuai dengan Permendes nomor 13. Mari kita pilih jenis kegiatannya sesuai dengan potensi desa kita. Jangan ada anggapan nanti kita sampaikan saja dulu RAPBDes-nya, kita rencanakan saja, itu juga nanti dievaluasi. Ya seharusnya dalam pasal 41 PMK 222 ini, manakala bupati memberikan persetujuan dana desa dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas ya terlebih dahulu. Lalu kalau kita lihat dari 10 prioritas SDGs desa dalam kondisi situasi COVID-19, saya lihat dari 10 itu saja belum terpenuhi loh. Kami yakin, kami mendukung bupati ini tidak akan meloloskan ya bisa. Tapi kalau meloloskan ya itu ini sudah keluar dari, tentu ya di ayat 3-nya disebutkan ya persetujuan itu diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa. Jadi kami harapkan kepada kepala desa jangan sampai pada evaluasi, mending ya mari kita rencanakan, mari kita anggarkan, mari kita gunakan dana desa sesuai yang 3 prioritas itu dulu ya, jangan lari dari 3 prioritas itu ya. Argumen berikutnya tidak ada penjara, boleh dibahas nggak ya? Karena soal boleh lagi dibahas ya, boleh dibahas masalah ini tidak adanya penjara, tentu seluruh penggunaan dana desa itu ya yang menanggung jawabi kuasa penggunaan anggarannya dari kepala desa, lalu pengelolanya itu adalah perangkat desa. Ya barangkali tidak ada penjara, tapi neraka menunggu itu mungkin di akhirat. Tapi jangan lupa akhir itu pasti neraka menunggu ketika hak masyarakat miskin ya, kepala keluarga perempuan tadi, sasaran PKTD itu kita abaikan. Kita tidak berpihak pada kelompok marginal gitu ya. No one left behind, jangan satupun ada terlewatkan ya. Kenapa? Hal inilah amanah Bapak Jokowi kepada Bapak Gus Menteri Desa. Kenapa? Evaluasi
7 tahun implementasi undang desa itu, Pak Jokowi melihat bahwa dana desa ini belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, utamanya lapisan bawah, yaitu sasaran piket ini tadi. Biar yang lapisan bawah ini merasakan manfaat dana desa, agar hidup kita nanti yang mengambil kebijakan itu tidak kualat loh. Ya, ini butuh kebangkitan ekonomi. BUMDes hadir sebagai atau jadi agregator di desa. Demikian, ini adalah video terakhir sesi kami menjawab argumen dan pertanyaan seputar prioritas penggunaan dana desa. Kiranya Bapak Kepala Desa, BPD, dan seluruh stakeholder unsur masyarakat, mari gunakan kewenangan desa, mari gunakan musyawarah desa sebagai panggung tertinggi dalam mengambil kebijakan di desa, tapi sesuai dengan arah kebijakan kita sedang desa. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang minta maaf saya tidak pakai masker pada video ini karena saya memang terganggu kalau menggunakan masker. Tetap jaga kesehatan. Salam desa.